Apa kabar pelajar hebat di Indonesia? Semoga kita semua tetap sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan bersama-sama membahas materi bab yang kedua kelas 8 semester genap, yaitu mengenal teks persuasi. Apa saja yang berkaitan dengan teks persuasi? Langsung saja kita simak di sini. Baiklah, kita mulai dengan pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu seperti yang diharapkan oleh penulis. Nah, di dalam teks persuasi berisi pendapat-pendapat yang disertai alasan logis atau masuk akal untuk mempengaruhi pembaca. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan emotif. Artinya, penulis diharapkan membuat pernyataan-pernyataan yang mampu menyentuh hati dan pemikiran pembaca agar menyetujui pendapat penulis. Selain itu, karena tujuan teks persuasi adalah membujuk pembaca, maka dipastikan di dalam teks persuasi mengandung pernyataan atau kalimat ajakan atau himbauan. Selanjutnya adalah tujuan teks persuasi. Teks persuasi ditulis memiliki tujuan yang pertama, meyakinkan pembaca untuk percaya atau melakukan sesuatu. Teks persuasi harus memberikan bukti spesifik dan meyakinkan. Oleh karena itu, penulis perlu mendapatkan informasi tentang topik yang ingin disampaikan dan melakukan riset tentang hal itu. Penulis harus menggunakan sumber yang sah agar dapat benar-benar meyakinkan pembaca. Yang kedua, mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai pernyataan yang disampaikan penulis. Yang ketiga, membangkitkan keinginan pembaca untuk meyakini dan menuruti imbauan yang disampaikan baik dengan kalimat secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam menyampaikan keunggulan suatu produk atau manfaat dari topik yang dijelaskan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membujuk pembaca atau pendengar, yaitu etika, emosi, dan logika. Etika berkaitan dengan perilaku sopan dan santun. Emosi berkaitan dengan perasaan pembaca atau pendengar. Dan logika berkaitan dengan penjelasan yang masuk akal, sehingga pembaca atau pendengar yakin dan percaya tentang isi teks. Nah, generasi hebat Indonesia, untuk memahami tentang teks persuasi yang berbeda dengan teks-teks yang lainnya, maka kita perlu memahami tentang ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berisi ajakan atau dorongan atau imbauan, baik yang diungkapkan secara implisit atau tidak langsung maupun secara eksplisit atau langsung untuk melakukan sesuatu yang dibahas dalam teks. Yang kedua, bahasanya bersifat mempengaruhi atau provokatif. Terdapat argumentasi atau pendapat penulis agar ajakan dapat dipertimbangkan oleh pendengar atau pembaca. Yang ketiga, berisi fakta dan pendapat disertai alasan dan data. Tujuannya berusaha membuktikan salah satu kebenaran sebagaimana yang digariskan dari penalaran penulis serta meyakinkan pembaca. Dan yang keempat, ide pokoknya biasanya menghindari konflik atau berusaha untuk senetral mungkin agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan tujuan teks persuasi dapat tercapai. Kita mengenal jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi politik. Teks persuasi tersebut adalah teks yang isinya berusaha mengajak atau mempengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dalam dunia politik. Teks jenis ini banyak digunakan oleh orang-orang politik untuk kepentingan partai maupun kepentingan negara. Contoh, Pilkada dan Pilpres merupakan pemilu yang dimaksudkan untuk memilih para pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin suatu negara. Pada 2024 yang akan datang, kita akan kembali menyelenggarakan pemilu, baik pilkada maupun pilpres. Mari gunakan hak pilih Anda secara bijaksana. Persiapkan diri Anda, berpikirlah secara matang dan dewasa. Jangan sampai dipengaruhi orang lain.
Mari berorientasi kepada nasionalisme kebangsaan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika. Jenis teks persuasi yang kedua yaitu teks persuasi pendidikan. Teks persuasi tersebut digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk membantu tujuan pendidikan. Teks tersebut biasanya berupa himbauan, anjuran, motivasi, atau panduan. Biasanya, teks tersebut digunakan oleh guru untuk mempengaruhi anak didik mereka supaya giat belajar. Contoh, menuntut ilmu tidak hanya dibatasi oleh gelar akademik saja, melainkan menuntut ilmu juga dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Kita dapat meraih ilmu dari membaca buku-buku, jurnal-jurnal, bahkan dengan update tentang informasi terbaru dari berbagai situs pemberitaan maupun surat kabar. Selain itu, berkumpul dengan orang-orang yang ahli di bidangnya maupun sekedar bertukar pikiran dengan orang-orang sekitar juga merupakan bentuk menuntut ilmu. Ilmu membuat seseorang menjadi orang yang berguna, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Ilmu juga merupakan investasi terbaik di tengah kemajuan teknologi yang tak terbendung seperti saat ini, sehingga ilmu mampu membawa perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Ilmu juga merupakan benteng terkuat diri kita dari hal-hal yang sifatnya mencelakakan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu setinggi mungkin dan kejarlah ilmu sejauh mungkin. Jenis teks persuasi yang ketiga adalah teks persuasi advertensi atau iklan. Teks tersebut dibuat untuk tujuan komersil yang digunakan oleh produsen-produsen produk tertentu untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada para konsumen. Persuasi advertensi bertujuan untuk memasarkan barang atau jasa sehingga konsumen mau membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Teks tersebut sering disebut juga dengan iklan. Iklan yang baik biasanya bisa merangsang atau mempengaruhi konsumennya untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya. Contoh, susu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dengan meminum susu, tubuh akan menjadi sehat dan kuat karena susu mengandung banyak kalsium dan protein yang sangat berguna buat tubuh kita. Oleh karena itu, ayo minum health milk setiap hari yang memiliki segudang manfaat dikarenakan kandungan vitamin dan mineralnya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan produk susu lain. Mari ganti susu Anda dengan health milk dan jadilah sehat dan kuat. Selanjutnya, jenis yang keempat adalah teks persuasi propaganda. Teks persuasi propaganda biasanya menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan agar pembacanya mau melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Teks persuasi propaganda banyak ditemukan di media-media cetak seperti majalah, surat kabar, dan lain-lain. Contoh, setiap permainan tradisional mengajarkan nilai-nilai tertentu bagi yang memainkannya. Gobak sodor dan bentengan mengajarkan nilai kebersamaan, membangun relasi sosial, solidaritas antar teman, dan sportivitas, serta kekompakan karena tidak bisa dimainkan sendiri. Sedangkan permainan kelereng, lempar karet, congklak, petok lili lebih banyak mengajarkan kemampuan membuat strategi dan berlatih untuk menghitung perkalian. Di samping itu, ada juga yang mengajarkan untuk belajar bersosialisasi dan menjalin persahabatan, misalnya lompat karet, egrang, bekel, dan naga ular panjang. Hingga kini, sejumlah permainan tradisional masih hidup dalam masyarakat. Layang-layang merupakan jenis permainan paling populer, diikuti peta umpet, kelereng, congklak, dan main tali. Pelajar hebat di seluruh Indonesia, kita semua sudah belajar tentang ciri-ciri teks persuasi. Nah, untuk melengkapi pemahaman kalian, baiklah kita akan simak bersama-sama contoh teks persuasi.
Pelajar Hebat Indonesia, demikian tadi bahasan kita tentang teks persuasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Dan tetap semangat, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.